لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Masih melanjutkan bab majaa fi sihr. Kita baca syarahnya Syekh Utsaimin di hadis yang pertama atau penjelasan Umar radhiyallahu an tentang ayat yang berkaitan dengan al-jibt dan at-taghut. Qala Umar al-jibtu as-sihru wat-taghut syaitan. Qauluhu al-ayat ats-tsaniyah qaulullahi ta'ala yu'minuna bil jibti wat-taghut. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Jibt ay as-sihru kama fassaraha Umar ibn al-Khattab. Orang-orang Yahudi itu beriman kepada jibt. Jibt adalah sihir sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wal yahudu kanu min aktsarin nasi ta'alluman lis-sihr wa mumarasatan laha. Orang Yahudi adalah orang yang paling banyak belajar sihir dan biasa menggunakan sihir. Wa yad'una anna Sulaiman alaihissalam 'allamahum iyyahu. Dan mereka menuduh atau berprasangka bahwa yang mengajarkan dulunya adalah Nabi Sulaiman. Waqad i'tadu, dan sungguh mereka telah melampaui batas di dalam mensifati Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Gitu. Dan bahkan mereka melampaui batas di dalam masalah sihir sampai menyihir Nabi SAW. Fasaharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Qauluhu at-taghut. Mereka beriman kepada taghut. Jadi alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apa kamu tidak perhatian kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, diturunkan oleh Allah kepada mereka kitab? Kalau kepada umat Islam adalah Quran, tidak. Nah, kepada orang Yahudi di zaman Nabi Musa Allah turunkan Taurat, dan kemudian di zaman Nabi Isa Allah turunkan Injil. Lalu kebanyakan mereka kufur, enggak beriman, dan yang beriman
akhirnya jadi pengikut Nabi Isa, yang tidak beriman maka dikafirkan oleh Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya, dan setelah bisa meninggal kelompok ini akhirnya pecah dan akhirnya yang paling terkenal menjadi Nasoro. Nah, jadi diberi oleh Allah Alkitab, ternyata mereka percaya kepada jibet dan tauhid, percaya kepada sihir dan kepada tauhid. At-tauhid ajma'u ma qila fihi. Penjelasan tauhid yang paling sempurna. Huwa ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Yaitu apabila hamba itu bersikap kepadanya melampaui batas, maka yang disikapi dengan melampaui batas, kalau yang dijunjung dengan melampaui batas itu disebut dengan tauhid. Min ma'budin au muta'in au matbu. Nah, maksudnya disikapi kayak apa? Diibadahi atau diikuti atau ditundui melampaui batas, maka itu disebut tauhid. Tunduk kepada orang, tunduknya melampaui batas, berarti yang ditundui itu adalah tauhid. Bagaimana tunduk pada orang, akhirnya yang ditunduk itu disebut dengan tauhid? Misal dia di hadapannya rukuk atau sujud kepada orang tua, sujud kepada mbah, sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon, itu berarti dirinya merendahkan diri, tunduk, merendahkan diri ya kepada makhluk, sampai pada tingkat dia ruku atau sujud kepadanya, maka yang ditunduki itu berarti tauhid. Baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Manusia sudah mati meskipun manusia itu masih hidup, maka berarti dia itu adalah tauhid. Atau bukan bab tunduk, bab taat, nurut saja. Nah, kalau taat itu yang ada ayatnya apabila menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, terus ditaati saja, maka yang taat kepadanya gitu, atau yang ditaati kayak gitu, nah itu disebut dengan tauhid. Ya. Wa makna ma'bud ay bi ilmihi wa ridahu. Ya, min ma'bud ya. Jadi yang ditundui, yang diibadahi, nah, dengan catatan apabila ia faham, ia ridho, ia mau. Apabila ia faham, ia mau. Misalnya begini, dia tunduk kepada pohon keramat. Pohon keramat tidak punya akal. Ya tidak dibutuhkan ridho atau tidak ridho, berarti tatkala dia sujud kepada pohon itu sujud kepada tauhid. Nah, jadi itu beribadah kepada tauhid. Gitu. Nah, adapun apabila misalnya ini sujud kepada orang yang sudah mati, orang sudah mati, sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak punya akal lagi untuk memahami ini betul atau ini salah, tapi mereka tinggal mendapatkan balasan, sudah memulai balasan yang rendah sebelum balasan yang lebih besar nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu adalah awal dari akhirat. Nah, itu sudah ridho atau tidak ridho sudah tidak tahu. Nah, adapun yang masih hidup, misalnya pemimpin, tokoh agama, gitu, dijunjung melampaui batas, dia tahu terus ridho, maka dia ini berarti tauhid. Nah, itu maknanya. Ya. Hakadha qala Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti itu penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qad sabaqa fi awalil kitab at-ta'liqu ala hadzal qaul, dan di awal bab dulu, di awal kitab ini telah dijelaskan panjang lebar tatkala menjelaskan firman Allah wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Yaitu di bab pertama di dalam kitab ini, tatkala ayat yang diangkat sebagai dalil di bab pertama adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid.
sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan kepada umatnya, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut, jauhilah peribadatan kepada selain Allah, baik kepada pohon, pada batu, pada kuburan, pada orang yang masih hidup, kepada tokoh agama, kepada tokoh kemasyarakatan, semua yang apabila pelakunya itu musyrik berarti itu adalah taghut. Yang dijunjung, yang disembah tadi adalah taghut. Asyahid, adapun kaitannya dengan bab gitu. Qauluhu bil jibdi. Jadi Allah berfirman, mereka diberi oleh Allah Alkitab ternyata beriman kepada jibet. Nah, yang mana Umar radhiyallahu an menafsirkan jibet ini adalah sihir. Nah, bab kita adalah bab sihir. Mereka diberi oleh Allah Alkitab ternyata percaya kepada sihir. Maksudnya tidak sekedar percaya tentang ada. Kalau percaya tentang ada, sihir ada. Sihir itu jelas-jelas ada. Hanya orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan orang Mu'tazilah yang betul-betul pakai akal, tidak pakai dalil dalam bab ini, yang berkeyakinan tidak ada sihir. Nah, sihir itu tidak ada. Sihir itu hanya tipuan belaka. Dan itu adalah batil. Itu kebablas di dalam menggunakan akal, tidak mau dalil, dan bukan kayak gitu jalan orang yang beriman. Itu ngaku beragama Islam, ngaku beriman, tapi jalannya seperti orang kafir yang tidak punya kitab yang Allah turunkan. Loh, kenapa? Karena sihir itu berdasarkan dengan ayat ada, berdasarkan dengan hadis ada, berdasarkan dengan akal ada, berdasarkan dengan perasaan yang betul-betul dirasakan oleh orang, ada sihir. Nah, tapi mereka tidak percaya. Nah, sihir tidak ada, tidak masuk akal, gitu saja, tidak masuk akal gitu. Nah, itu hanya tipuan. Nah, adapun di dalam masalah Quran, jelas Quran menyebutkan ada sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Orang-orang kafirlah, setan-setan yang kafirlah yang mengajarkan sihir. Berarti jelas ada di dalam Al-Quran sihir. Di dalam hadis banyak Rasulullah menyebut sihir. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang menghancurkan. 1 syirik, 2 sihir. Banyak hadis tentang sihir. Nah, tentang akal, Ahlus Sunnah dan orang Mu'tazilah sama-sama punya akal. Orang Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau orang itu ke sihir itu tidak masuk akal. Nah, gampangnya begitu. Nah, dan Ahlu Sunnah juga punya akal dan mengatakan berdasarkan dengan akal sihir itu ada. Bagaimana? Bisa dipelajari dan orang yang belajar akhirnya bisa melakukan. Nah, dan orang yang punya akal apabila belajar akhirnya berhasil terus bisa melakukan, kasat maupun tidak kasat, berarti yang dipelajari itu ada berdasarkan dengan akal. Nah, adapun akalnya orang Mu'tazilah itu melihat kenyataannya, tidak masuk akal, masuk orang kok kayak gitu. Nah, itu hanya tipuan aja. Nah, jadi kayak gitu. Itu tentang ada atau enggak. Nah, di sini orang ahli kitab percaya sihir, maksudnya percaya di sini membenarkan. Makna percaya dalam agama itu percaya ada, percaya membenarkan. Nah, maksudnya apa? Diberi oleh Allah Alkitab tapi membenarkan sihir, mengikuti sihir, mengamalkan sihir, mengajarkan sihir dan seterusnya. Itu orang Yahudi.
Wasalafu rahimahumullah yufassiruna al-aya ahyanan wa amma tafsiru taghut bisyaiton, adapun menafsirkan taghut dengan syaitan, maksudnya apa? Maksudnya Umar radhiyallahu an tatkala menjelaskan ayat orang Yahudi itu beriman pada jibt dan taghut. Umar radhiyallahu an memberikan penjelasan, jibt adalah sihir, taghut adalah syaitan. Berarti maknanya orang Yahudi itu diberi oleh Allah Alkitab, tapi beriman pada sihir dan beriman pada syaitan. Taghut ya. Adapun mengartikan taghut dengan syaitan, fa innahu min babit tafsiri bil mithal, yaitu dari bab menafsirkan dengan menyebutkan misal. Menafsirkan itu apa sih? Menafsirkan itu menjelaskan. Jadi ini ayat, tafsirnya apa? Tafsirnya apa itu? Penjelasannya apa? Nah berarti tafsir adalah penjelasan. Nah penjelasan itu babnya macam-macam. Ya, misal bita'rif yatadhihul masalah. Dengan memberi definisi maka masalah itu jadi jelas. Nah itu berarti tafsir dengan memberikan definisi. Ada yang definisi itu tidak memperjelas, gitu ya. Karena itu ketika ada yang mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas menjadi tidak jelas, itu disalahkan. Nah ketika ada yang mendefinisikan air definisinya, nah itu terus adalah benda cair yang begini 2 baris gitu. Terus dikasih catatan akhirnya itu wa khulasatul kalam huwal ma, kesimpulan dari definisi itu adalah air. Jadi sudah repot-repot memberi penjelasan sampai 2 baris, satu kata diberi penjelasan 2 baris, terus di bagian akhir disimpulkan air. Akhirnya ulama mengomentari fassaral ma'a ba'dal juhdi bil ma'i. Dia menafsirkan air dengan susah payah, terus disimpulkan dengan air. Nah kalau gitu ngapain? Kok repot-repot? Nah akhirnya terus kalau gitu, kalau mendefinisikan yang gitu bagaimana? Gitu. Yang sudah jelas tidak pakai didefinisikan. Nah itu misal air gitu. Al-ma ma'ruf, biasanya gitu. Dalam ma'ruf itu artinya semua sudah tahu, sudah dikenal oleh semua orang. Itu salah satu makna daripada ma'ruf gitu. Nah karena itu al-ma'rufu la yu'arraf, yang sudah jelas oleh semua orang maka tidak butuh didefinisikan. Nah jadi untuk memberikan tafsir dengan memberikan definisi. Ada cara lain untuk mendefinisikan, untuk memberikan penafsiran atau penjelasan apa? Bidziddiha yatadhihul makna. Kadang-kadang dengan menyebutkan lawannya maka menjadi jelas permasalahan itu. Jadi misalnya begini, gelap itu apa? Nah terus disebutkan lawannya terang. Ya sudah paham saya. Nah jadi langsung gitu, dengan disebutkan lawannya maka jadi jelas. Kadang-kadang memberi penjelasan itu dengan menyebutkan lawan, dan kadang-kadang bidzikril mithal yatadhihul maqal, dengan memberikan contoh masalah itu jadi jelas. Nah di sini mengartikan taghut dengan syaitan itu mimba bitafsiri bil mithal, mimba bitafsiri bil mithal gitu. Nah menyebutkan atau menafsirkan taghut dengan syaitan itu masuk di dalam bab menafsirkan sesuatu dengan cara menyebutkan mithal, memberikan penjelasan, tidak penjelasan kalimat itu yang dijelaskan, tapi dengan memberikan contoh masalah itu jadi jelas. Nah itu.
Wasalafu rahimahumullah yufasiruna al-ayah ahyanan bimithalin yahdadhi alaihi. Dan generasi awal Islam, salaf, sering menafsirkan ayat dengan cara memberikan contoh. Jadi ayat terus dijelaskan kepada sahabat, menjelaskan kepada para tabi'in, tidak menerangkan lafaz ayat itu artinya gimana, tapi dengan memberikan contoh, dan akhirnya ayat itu menjadi jelas. Nah, misal memberikan contoh menjadi jelas ya. Hukmul aula thabitun fil Islam. Hukum yang lebih utama itu ditetapkan di dalam Islam. Hukum yang lebih utama itu maksudnya apa? Apabila ayat atau hadis menetapkan hukum sesuatu, maka bab yang lebih daripada itu, maka hukumnya lebih pasti. Nah itu. Misalnya seperti apa? Contoh, Allah berfirman, wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff. Dan jangan berkata kepada orang tua, nggak ada terusnya ya, bapak ini, ibu ini, ngerepot-ngerepoti, misalnya gitu, bapak ini. Nah, jadi kalau orang tua itu sudah lanjut usia, kamu jumpai apalagi hidup bersamamu, nah maka orang tua itu kadang-kadang perbuatannya, kadang-kadang sikapnya seperti anak-anak, ngotorin, ngerepotin, kan gitu ya. Nah, kamu sebagai anak tidak boleh berkata kepada kedua orang tua. Lah, kalau berkata nggak boleh, kalau dibentak boleh apa enggak? Ya kan nggak ada dalilnya. Nah, itu namanya hukmul aula. Hukmul aula, hukum yang lebih utama, itu suatu kepastian ditetapkan di dalam Islam. Nah, jadi itu hukmul aula. Apalagi nggak sekedar kenapa berkata nggak boleh, membentak tambah nggak boleh gitu. Lah kalau mencambuk, ya apa lagi? Jadi orang tuanya sudah tua, jalannya sudah itu agak repot gitu ya, karena usianya, terus akhirnya ngotori ruang tamu yang habis dibersihkan, terus dibentak, terus dicambuk. Loh, yang haram kan nggak mengatakan jadi itu namanya memberikan contoh. Dengan memberikan contoh, maka kadang-kadang masalah itu dengan diberikan contoh menjadi jelas. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah SWT, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Saya menjadi ingat secara sempurna bahwa ini pada pertemuan yang lalu sudah kita baca ya. Dan begitu membaca ayat ini dan saya menerangkan ayat ini sekarang hadir ingatan secara sempurna, sudah kita baca pertemuan terakhir. Tidak apa-apa, meskipun kita ulang faedahnya insya Allah tetap kita dapatkan gitu ya. Berarti sama dengan sekarang ini mengulang pertemuan yang lain. Contoh di sini bukan contoh kitab tauhid pembahasan kita ya, tapi contoh ulama menafsirkan Quran dengan memberikan misal. Ya. Ayat Allah dalam surat Fatir itu, "Tsumma uratsal kitaba", lalu kami wariskan kitab ini kitab Al-Qur'an. Lalu Allah berfirman, kami wariskan kitab ini alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kenapa kok saya ingat secara pasti? Karena saya sampai pada memberikan menyampaikan bahwa salah satu khutbah Jumat itu mengangkat ayat ini terus salah pemahamannya. Ya, ingat gitu ya? Jadi lalu kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimul li nafsi, di antara mereka
ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang-sedang, tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, yang khatib waktu itu tatkala menjelaskan zalimul li nafsi, menzalimi dirinya, yaitu orang yang musyrik, orang yang kafir, itu orang yang menzalimi dirinya. Ini ceritakan khatib ya, penjelasannya mantap gitu ya. Maknanya juga jelas, tapi itu bukan tafsirnya ayat. Padahal dia sedang menafsirkan ayat. Itu yang jadi masalah. Itu adalah menzalimi dirinya. Kenapa? Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Berarti Allah adalah Tuhannya. Ternyata dia kafir, menyembah selain Allah. Itu zalimul li nafsi. Nah itu, ya enggak salah bahwa itu zalimul li nafsi, tapi itu bukan tafsirnya ayat. Itu. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang, yaitu orang yang Islam tapi banyak melakukan kemaksiatan. Itu. Islam fasik, durhaka. Nah itu. Jadi ya Islam waktunya sholat, tapi juga kerjanya haram. Nah itu. Makan dari yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah orang yang beriman dengan baik. Nah itu menceritakan tentang khatib ya. Nah, adapun tafsir ayat ini bukan kayak begitu. Ayat ini adalah itu, kami wariskan Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa itu? Yaitu umat Islam. Siapapun yang beragama Islam berarti dia menjadi pewaris Al-Quran. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayn, akan aku tinggalkan pada kalian dua hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi Rasulullah mau meninggal mengatakan, aku akan tinggalkan pada kalian. Aku tinggalkan pada kalian, aku wariskan pada kalian. Kenapa? Sebentar lagi akan meninggal. Nah, di ayat ini, summa awrathnal kitab, kami wariskan kitab Quran ini. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa hamba Allah yang dipilih itu? Siapapun yang masuk Islam itu berarti itu pilihan Allah. Siapapun yang beragama Islam, beriman, tidak batal imannya di hadapan Allah, berarti itu dipilih oleh Allah. Kenapa? Dipilih, dijadikan sebagai orang yang beriman, yang beragama Islam. Dan kenyataannya di muka bumi ini, siapapun yang beriman, imannya benar, meskipun dia banyak meninggalkan kewajiban, banyak terjerumus dalam dosa, kalau tanya agamamu apa? Islam. Kitab sucimu apa? Pasti akan mengatakan Quran. Dia sendiri sering maksiat, sering meninggalkan kewajiban, tapi kalau Islam dirusak, tidak bisa diam. Nah, itu jiwa sebagai orang yang beragama Islam. Nah, orang Islam itu ada 3 macam. Di antara mereka adalah zalimun li nafsi. Orang Islam tapi banyak dosa. Orang Islam tapi banyak dosa. Nah, jadi itu pembagian orang Islam secara umum terbagi menjadi 3. Zalimul li nafsi, tapi dia masih Islam, masih menjadi pewaris Quran. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang tengah, sedang. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan ada di antara umat Islam ini yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu makna ayat. Makna ayat. Kemudian ketika kita kembali ke tafsir generasi awal Islam, ya. Qala ba'dul mufassirin adz-dzalimu li nafsi alladzi la yusalli illa ba'da khurujil waqti. Orang Islam tapi enggak sholat kecuali waktunya sudah habis. Maksudnya sering telat sholat sampai waktunya habis. Sering kewajiban tidak
dilaksanakan. Sering kewajiban dilaksanakan. Nah, itu adalah orang Islam yang zalimul. Wal muqtasid, dan yang tengah, yang sedang, alladzi yusalli fi akhiril waqti. Dia masih menjaga sholat wajib tapi di akhir waktu. Padahal sholat di akhir waktu itu sudah sholat yang disifati sholat di waktu yang tidak baik. Nah itu, waktu masih di waktunya tapi waktunya sudah waktu yang tidak baik. Itu. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah alladzi yusalli fi awwalil waqti. Nah, jadi apa maksudnya menafsirkan ayat dengan memberikan contoh? Contohnya seperti apa sih orang Islam yang zalimul li nafsi, yang sedang, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya misalnya di dalam melakukan sholat, yang zalimul li nafsi sering telat sholat sampai waktunya habis. Nah tadi di awal makna globalnya orang Islam tapi sering meninggalkan kewajiban, sering terjerumus dalam perbuatan haram. Nah terus di sini tafsirnya salaf hanya diberikan contoh, misalnya di dalam bab sholat, yang zalimul li nafsi sholatnya sering telat sampai waktunya habis. Orang Islam tapi Islamnya ya sedang-sedang aja, yang penting Islam. Contohnya kayak apa? Misalnya dalam bab sholat sering sholat di akhir waktu. Orang Islam yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, misalnya kayak apa? Di dalam bab sholat hampir selalu di awal waktu. Nah, memberikan tafsir dengan contoh. Nah, wa hadza mithalun minal amthilah wa laysa ma tadullu alaihi al-ayat ala wajhi syumul. Ini hanya memberikan contoh dan ini tidak menafsirkan ayat secara total. Hanya memberikan contoh supaya orang yang membaca ayat ini faham. Wa li hadza fasara ba'duhum bi anna adh-dhalim li nafsi alladhi la yukhriju zakah wal mutasaddiq man wal muqtasid man yukhriju zakah wa la yatasaddaq was-sabiq bil khairat man yukhriju zakata wa yatasaddaq. Karena itu juga salah satu tafsir ayat ini yang disebutkan oleh ulama salaf yang lain itu karena hanya memberikan contoh orang Islam yang menzalimi dirinya itu adalah orang Islam tapi enggak zakat. Nah, tidak melakukan kewajiban. Orang Islam tapi ya Islamnya sedang-sedang aja, yang penting Islam, yaitu orang yang zakat, hartanya banyak, zakat tapi tidak sedekah. Itu. Dan orang Islam yang sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, nah dia zakat juga sedekah. Nah, fatafsir Umar radhiyallahu anhu li taghut bisyaiton tafsir bil mithal. Seperti itu pula tafsirnya Umar radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan taghut dengan syaitan, itu adalah menafsirkan taghut dengan menyebutkan misal. Li'anna taghut a'ammu minasyaiton, karena makna taghut itu lebih umum termasuk syaitan. Fal asnamu tutabaru minat tawaghit. Patung yang disembah itu juga taghut. Itu. Tokoh yang dijunjung melampaui batas itu juga taghut. Ulama dan umaro yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal juga taghut. Ya. Nah, dan makna taghut itu lebih umum. Qauluhu at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidin. Nah, itu dari dalil berikutnya tentang bab ini. Waqala Jabir radhiyallahu an, dan Jabir radhiyallahu an berkata, at-tawaghit kuhan. Taghut itu maksudnya adalah dukun-dukun. Dan ini juga sama, ya. Menafsirkan taghut dengan memberikan mithal. Kana yanzilu alaihimus syaitan, bahwa syaitan-syaitan itu turun kepada taghut, kepada dukun. Fi kulli hayyin wahid, di setiap daerah itu ada satu. Ya, zaman dulu ya,
Zaman dulu seperti itu disebutkan oleh Jabir, oh di situ ada dukun, di sana ada dukun, di sana ada dukun, tidak. Nah, kalau di zaman kita alhamdulillah tidak di setiap daerah ada dukun. Wah, alhamdulillah di Jagir di sini seluruhnya dukunnya hanya sekian. Wah, enggak sekedar satu kalau gitu. Nah, hadza aidan min bab tafsir bil mithal. Syekh Utsaimin berkata, Jabir radhiyallahu an dalam hal yang diangkat di sini ini juga menafsirkan ayat dengan memberikan mithal. Haitsu innahu ja'ala min jumlati tawaghid al-kuhan. Karena menyebutkan taghut-taghut ditafsirkan dengan dukun-dukun. Wal kahin qila huwa alladhi yukhbiru amma fi dhamir. Wa qila alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Istilah dukun, kahin di zaman dulu itu adalah orang yang mengaku bisa mengetahui apa yang di dalam jiwa orang lain. Dan tafsir yang atau penjelasan yang kedua, kahin atau yang diartikan dukun zaman dulu adalah yang biasa ditanya lalu menjawab dalam bab yang gaib yang belum terjadi. Apa maksudnya? Istilah zaman dulu dan di dalam hadis itu ada kahin, ada arraf yang hukumnya beda. Kahin sama arraf. Lah, kalau diartikan kahin itu artinya dukun, arraf itu diartikan kalau zaman sekarang orang pinter. Oh, dia bukan dukun, dia orang pinter. Tapi banyak orang datang menanyakan sesuatu terus dia jawab. Itu juga gitu ya. Nah, di zaman dulu, di zaman jahiliyah dan tatkala Islam datang, kahin itu yang memberitakan tentang yang gaib. Lah kalau arraf itu yang memberitakan benda atau barangnya ada, sesuatu yang ditanyakan itu ada, tapi orang itu tidak tahu atau kehilangan atau yang semisal. Nah, jadi itu bedanya. Jadi misalnya begini, barang dia dicuri orang, siapa yang mencuri dan barang itu keberadaannya sekarang di mana? Nah, itu zaman jahiliyah dan di awal-awal Islam tidak datang ke dukun. Orang yang enggak ikut Rasul itu enggak datang ke dukun, tapi datangnya ke arraf. Tapi kalau tentang yang akan datang, ya, jodoh saya nanti di daerah mana atau dari daerah mana, misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau saya menikah akan punya anak berapa, anaknya bagaimana, itu tanyanya ke kahin atau ke dukun. Tapi setelah perjalanan itu bertambah ke belakang, setelah sahabat tabi'in, ternyata kahin juga ditanya tentang barang hilang, tentang negeri yang dia atau daerah atau desa yang dia tidak tahu. Pak, desa ini itu di mana sih? Padahal dukunnya juga tidak ngerti. Oh, jadi kamu berjalan ke sana mengikuti bintang ini, terus nanti kalau sudah di daerah sana kamu akan menjumpai gini, kamu belok kanan. Nah, misalnya gitu. Itu berarti harusnya tanyanya ke arraf, tapi ternyata dukun juga didatangi untuk ditanya kayak gitu. Terus yang di zaman jahiliyah hanya ditanya barang-barang yang ada yang orang tidak tahu supaya tahu. Ternyata yang gaib juga ditanyakan kepada arraf. Akhirnya arraf dan kahin itu jadi campur semuanya, ya, campur. Nah, terus akhirnya tokoh agama ngomong masalah yang gaib. Maksudnya ditokohkan dalam agama. Seperti apa? Seperti ustadz atau kiai atau ulama atau terus ditanya tentang yang gaib terus jawab. Ditanya barang hilang terus jawab. Berarti dia sendiri sama dengan arraf, sama dengan kahin. Nah, dan hukum itu tidak melihat statusnya dia ustadz atau dia ulama atau dia kiai.
sama saja. Yang penting siapapun yang berbicara tentang yang gaib berarti dia itu kahin, dan kahin itu setan, dan kahin itu taghut. Nah, jadi itu ya. Wa kana haula'il kuhan tanzilu alaihim syaitan bimastaraku minas sam'i. Dan dukun-dukun itu dulu didatangi oleh setan, diberi berita yang dihasilkan dari mencuri pendengar di langit, tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Wa kanu yatahakamuna ilaihim fil jahiliyah. Dan orang-orang jahiliyah kalau ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan datang kepada dukun. Wa tawaghid laisu mahsurina fi haula. Adapun makna taghut tidak hanya dukun. Fa tafsiru Jabir radhiyallahu an, maka tafsirnya Jabir radhiyallahu an mengatakan taghut adalah dukun, masuk dalam bab tafsir bil mithal. Itu yang kita baca pada malam ini, dan kalau ada yang mau ditanyakan mohon silakan. Sebentar lagi mau adzan Isya, terus hadis yang berikutnya itu panjang yang berkaitan dengan 7 dosa besar. Bab kita bab sihir. Nah, hadis yang diangkat yang akan datang adalah 7 dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar yang kedua itu adalah sihir dalam hadis ini. Jadi ijtanibu sab'al mubiqat, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan agama. Qila ya Rasulullah wa mahun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 dosa yang menghancurkan itu? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, asyirk, yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir, lah itu bab kita, karena itu hadis itu diangkat, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Nah, yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, dosa besar yang kelima, wa aklu mali yatim, makan harta anak yatim. Nah, yang keenam, wa tawalli yaumazah, dan lari dari peperangan, meninggalkan teman-temannya di medan tempur. Lari menyelamatkan diri dari peperangan, meninggalkan teman-temannya di medan tempur. Dan termasuk kandungan yang keenam ini adalah ingin mendapatkan dunia, mengorbankan agamanya. Nah, itu. Jadi untuk mendapatkan dunia dengan mengorbankan agama itu masuk di situ ya. Dan yang terakhir, orang yang jauh dari perzinahan dituduh zina. Jauh dari perzinahan maksudnya bagaimana? Itu. Jangankan zina, mendekat aja enggak. Lah mendekat perzinahan itu gimana? Khalwat aja enggak, pacaran aja enggak. Gitu. Ketemu lain jenis yang enggak mahram enggak. Gitu. Nah, dia enggak model ketemu lain jenis yang enggak mahram. Gitu. Kalau perempuan pakaiannya berukut, keluar kalau ada penting, kalau enggak penting enggak keluar. Terus dituduh zina. Nah, itu termasuk dosa yang menghancurkan. Kenapa? Karena itu makna umumnya adalah menjatuhkan martabat orang Islam, dijatuhkan dan dihancurkan. Nah, maka itu adalah dosa. Itu 7 dosa yang menghancurkan agama. Nah, apakah dosa besar itu hanya 7 itu? Nah, 70, bahkan bisa lebih. Nah, sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Mungkin itu, dan kita akhiri. Mau bertanya? Iya. Sihir, sulap, hipnotis itu masuk di dalam satu bab. Dan hukum sihir sudah kita baca di bagian awal. Apabila sihirnya itu pakai setan, bukan sekedar kecepatan tangan, bukan sekedar permainan, tidak. Jadi misalnya begini,
garpu sama sendok disambung terus ditaruh di korek api, kayu korek api satu itu, ternyata dia bisa berdiri. Ternyata itu sama sekali bukan sihir, ya. Nah, tapi kalau orang itu tidak ngerti, wah, bisa kayak gitu ya, kok bisa ya? Nah, jadi itu. Nah, yang model-model kayak gitu atau kecepatan tangan, gerakan-gerakan kecepatan tangan. Nah, maka itu bukan sihir. Seperti apa kecepatan tangan? Misal, dulu ada orang yang model-model kayak main-main sulap itu, terus ternyata dia bisa naik sepeda tanpa ban, itu dikawat naik terus dari sini turun, terus naik sepeda dengan roda satu roda, tidak ada setirnya, itu bisa naik kawat itu jadi dari bawah terus naik terus lurus terus turun lagi, terus sampai di situ terus balik mundur. Wah, itu kalau nggak pakai ilmu jin ini, ternyata enggak, itu dengan latihan banyak yang bisa. Nah, jadi ya itu ternyata seperti itu ya. Nah, intinya bahwa sulap, hipnotis itu masuk di dalam bab sihir apabila pakai jin, pakai ilmu-ilmu, pakai gitu, maka itu yang hukumnya kafir. Dan apabila itu permainan atau kecepatan tangan atau karena latihan tertentu sehingga bisa yang orang lain tidak bisa, maka itu bukan sihir. Nah, itu. Nah, misalnya begini, orang yang punya ilmu-ilmu yang gampangannya, wah, dia itu dalam bela diri ilmu putih sehingga bisa kayak gini. Nah, misalnya begini, dia bisa berjalan atau berdiri di air dengan 2 batang kayu. Nah, itu bisa latihan. Kalau yang diinjak itu tidak tenggelam, nah itu ada orang yang nginjak satu itu bisa kakinya itu kuat untuk supaya kakinya tidak kayu 2 itu tidak melebar terus jatuh ke air. Ada yang sampai bisa kayak gitu. Nah, itu. Jadi intinya bahwa masuk di dalam bab sihir adalah sulap, hipnotis. Nah, yang hukumnya sihir itu kafir, itu adalah yang pakai ilmu setan. Adapun yang murni kecepatan tangan atau latihan atau gitu, maka itu hukumnya tidak sihir yang kafir tadi. Mungkin itu, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.